Anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kami. Berilah Roh Kudus-Mu di dalam diri kami, agar kami mengerti kehendak dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 36. Mari kita membacanya bersama-sama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesehari-hariannya Tuhan Yesus selalu mengajarkan firman Tuhan mengenai kerajaan Allah kepada murid-murid dan orang banyak. Kemudian kira-kira 8 hari sesudah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mengajak muridnya naik untuk berdoa di atas gunung. Kenapa Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama dengan murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus ingin berdoa jauh dari keramaian atau orang banyak yang selalu mengikutinya. Tuhan Yesus ingin berdoa dengan tenang supaya tidak terganggu dan terusik oleh suara yang berisik dan ribut. Oleh karena itu, anak sekolah minggu, kalau kita berdoa, kita tidak boleh ribut dan berisik. Kita berdoa dengan tenang, dengan hening. Demikian kalau kita beribadah, baik di rumah maupun di gereja,
untuk berdoa, jangan pernah ribut, ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda, atau jalan-jalan dan kejar-kejaran. Tetapi kita mau datang dan berdoa kepada Tuhan dengan kusuk, hening, dan tenang. Anak-anak sekolah minggu, ketika Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan Tuhan Yesus. Siapakah dua orang ini, anak-anak sekolah minggu? Ada yang tahu dua orang ini siapa? Ya, dua orang ini adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Namanya adalah Musa dan Elia. Musa adalah hamba Tuhan yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sedangkan Elia adalah hamba Tuhan yang tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Yesus akan memimpin umat manusia, memimpin kita kepada kehidupan yang kekal, dan melepaskan manusia, melepaskan kita dari perbudakan dan belenggu dosa dan maut. Apa sih yang mereka bicarakan itu? Yang mereka bicarakan adalah tentang kepergian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi firman Tuhan di Yerusalem. Tuhan Yesus akan menggenapi firman Tuhan di Yerusalem, yaitu ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu pergi naik ke sorga. Itulah proses kepergian Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaannya, yaitu dengan menjalani penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata murid-murid Yesus tidak berdoa. Mereka malah tertidur. Padahal tujuan mereka naik ke atas gunung itu adalah untuk berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu, sikap ini, yaitu sikap murid-murid yang tertidur, jangan ditiru ya. Kalau kita berdoa, berdoalah, jangan tertidur. Kalau sedang berdoa, kita tidak boleh tertidur. Ya, kita berdoa fokus kepada Tuhan. Nah, karena kemuliaan itu membuat murid-muridnya terbangun, dan Petrus melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Petrus ketika itu merasakan sukacita dalam hidupnya, sehingga Petrus merasa nyaman dan berkata kepada Yesus, dia akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Tuhan Yesus. Artinya, karena Petrus merasa nyaman, ingin tinggal di sana dengan
mendirikan kemah. Padahal Tuhan Yesus akan ke Yerusalem untuk disalibkan. Makanya dikatakan di ayat 33 kalimat terakhir, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu, bahwa Yesus harus menggenapi firman Tuhan untuk menebus dosa manusia, dosa kita melalui salib. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka. Petrus dan murid-muridnya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya sangat bersukacita, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, menjadi ketakutan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Artinya bahwa murid-muridnya harus mendengarkannya dan mengikuti apa yang diajarkannya, supaya banyak yang diselamatkan dan percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, anak-anak sekolah minggu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal, karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan tetaplah selalu berdoa kepada Tuhan, rajin belajar dan sayang kasih kepada orang tua dengan membantunya, dan juga mengasihi adik, kakak, dan teman-teman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu percaya kepada Engkau, ya Yesus Tuhan kami, Anak Allah. Dan biarlah Engkau melingkupi kami dengan kemuliaan kuasa-Mu, sehingga kami selalu memberitakan sukacita di dalam kehidupan kami karena Engkau. Berkati juga Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga orang tua kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Demikian juga kami anak-anaknya. Tuhan memberikan hikmat kepada kami, agar kami selalu menjadi anak yang baik dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.